Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada cerita kali ini mengisahkan sekelompok tim pasukan elit terbaik yang difitnah jenderal sendiri demi menguasai plat pencetak uang dolar Amerika tanpa cacat. Bahkan jenderal yang berkhianat memilih bekerja sama dengan anggota lain untuk melancarkan aksinya. Bagaimana tim terbaik ini berjuang mengembalikan nama baik mereka? Langsung saja. Kisah berawal di markas tentara Meksiko. Mereka tampak menyandera seorang marinir tentara Amerika bernama Hannibal Smith. Dalam penyanderaan, mereka terus menyiksa dan berniat akan membunuhnya dengan melepaskan beberapa ekor anjing untuk mengeroyoknya. Para tentara tersebut tidak mengetahui kalau Smith bukan marinir sembarangan yang sangat handal dalam strategi perang. Smith sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh mereka demi misi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Busko yang dikejar polisi menggunakan mobil mewah miliknya. Dengan mudah, dia mampu meloloskan diri dari pengejaran. Busko kemudian masuk ke bengkel mobil, berniat mengambil mobil kesayangannya. Tapi dia malah dihadang sekelompok preman berniat akan memalaknya. Tentu saja kesalahan besar bagi mereka yang harus menerima pukulan dari Busko. Come on! Di tempat berbeda, seorang pria bergelar Deves tampak ditangkap anggota tentara yang diketahui memacari selingkuhan seorang jenderal bernama Tuco. Americano, gringo. Smithnya kini sedang berlari di padang pasir menuju tempat Ves ditawan. Dia dihampiri satu mobil yang ternyata itu adalah Busko yang berhenti memberi tumpangan pada Smith. Dari perbincangan mereka, ternyata Smith dan Busko sama-sama anggota tentara dari Amerika dan unit militer yang sama. Bahkan, Busko sangat bangga dan senang bisa bertemu langsung dengan Marinir Smith, sejenius perang, salah satu anggota militer yang paling dia segani. I know who you are, sir. Smith mengajak Busko membantunya untuk menyelamatkan Ves yang kini disandra para tentara. Dengan bangga, Busko langsung menuju lokasi tersebut. Regiment, 4th Battalion, Fort Benjo. Di tempat keberadaan Ves, dia tampak santai ketika para anak buah Jenderal Tuco akan membunuhnya dengan cara dibakar. Dia meyakini kalau Smith pasti datang untuk menyelamatkannya. Ternyata tiba-tiba Ves dan pacarnya berhasil diselamatkan dan segera kabur. Ves dimarahi Smith karena melakukan misi sendirian tanpa perencanaan yang matang. Di sini, Ves pun diperkenalkan dengan Busko, salah seorang tentara terbaik yang sama dengan Smith. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit, meminta salah seorang kenalannya untuk menyelamatkan pacar Ves. Tapi sebenarnya niat utama Smith ingin merekrut salah seorang pilot terbaik yang cukup jahil bernama Murdoch. Dia bahkan mengerjai Busko yang mengira kalau dia seorang dokter. Di sisi lain, Jenderal Tuco mengetahui keberadaan Ves yang kabur bersama temannya, yang kini berada di rumah sakit dan segera menyerang mereka. Di rumah sakit, Murdoch segera diperintahkan Smith untuk bergabung dan menjalankan helikopter yang berada di luar rumah sakit. Ves dan Busko tampak ragu dengan Murdoch yang terlihat tidak waras setelah mengerjai mereka. Murdoch kemudian mulai menjalankan helikopter dan menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Biarpun pesawat Jenderal Tuco dan anggotanya sangat canggih.
fire! Dengan santai, Murdoch bermanuver yang membuat mereka kewalahan mengejar dan menjatuhkan pesawat Murdoch. Did you see that? I've never tried this before! Blow him out of the sky! Did you see how he turned the helicopter? Dengan kecerdikan Smith, dia memancing pesawat Jenderal Tuco masuk ke kawasan Amerika, yang tentu saja Adios! 8 tahun kemudian, terlihat Smith dan ketiga temannya berada di Irak. Dengan keberhasilan berbagai misi berbahaya yang telah berhasil mereka selesaikan, Smith dan teman-temannya kini dijuluki The I-Team, satu-satunya tim yang mampu menyelesaikan tugas dengan sempurna dan disegani berbagai pihak. Pada kali ini, Smith ditemui seorang agen CIA bernama Lynch, memberitahu kalau para kriminal yang menetap di Irak telah berhasil membuat uang palsu Amerika tanpa cacat. Pihak Amerika khawatir jika mereka memproduksi uang tersebut dengan jumlah yang sangat banyak, tentu perekonomian Amerika bisa bermasalah. Untuk itu, Lynch meminta bantuan Smith dan teman-temannya untuk mencari alat tersebut beserta uang sejumlah $1 juta. Malam ini mereka akan memindahkan alat tersebut beserta uangnya ke Baghdad. Smith langsung menemui pimpinannya bernama Jenderal Morrison, meminta izin secara resmi kepada si jenderal. Tapi Jenderal Morrison mengatakan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jenderal mengajukan rencana melakukan misi tersebut secara rahasia dan mengizinkannya. Smith pun menyetujuinya. He's a thug. He's a cartoon character. Come on. Tidak lama, Smith bertemu dengan salah seorang tim yang disebut Black Forest yang cukup dipandang dan ahli menuntaskan berbagai misi. Komandan Black Forest yang bernama Pique yang juga mengetahui misi yang akan dilakukan tim Smith tampak meremehkannya, yang membuat Smith hanya diam dan pergi. Smith mulai mengatur strategi untuk menjagat mobil yang membawa alat pencetak uang. Sekaligus, Murdoch akan mencurinya menggunakan helikopter. It gets better. Pada malam harinya, mereka segera melancarkan misi yang sudah disusun dengan matang. Beautiful! Tanpa hambatan yang berarti, mereka berhasil merampas uang dan alat pencetak uang. Yeah, I can't spend none of that money. Money can't buy happiness. Saat mereka menunggu perintah selanjutnya dari Jenderal Morrison, mereka dikejutkan dengan mobil yang ditumpangi Jenderal meledak. Ternyata itu adalah ulah dari tim Black Forest yang sengaja membunuh Jenderal Morrison dan mencuri pencetak uang dolar Amerika. Akibat dari perbuatan Pique dan anggotanya, Smith dan seluruh tim ditangkap atas kegagalan misi yang membuat Jenderal Morrison tewas. Dalam pengadilan militer, Smith dan anggotanya dituduh telah melakukan misi ilegal. Biarpun Smith sudah menjelaskan misi tersebut sudah mendapat izin dari Jenderal Morrison. Tapi pengadilan tetap menjatuhi mereka hukuman dengan memberhentikan Smith dan teman-temannya, serta memenjarakan mereka selama 10 tahun di penjara yang berbeda. Show your men. Stand down. 8 bulan kemudian, di penjara Colorado, terlihat Smith yang mendekam di sana ditemui agen Lynch, memberitahu kalau sampai sekarang militer belum menemui dan menangkap tim Black Forest. Dari informasi anggota intelijen, tim Black Forest akan menjual cetakan uang tersebut melalui pasar gelap yang dibantu seorang pejabat yang berasal dari Arab. Untuk itu, Lynch meminta agar Smith mau membantunya agar menangkap seluruh tim Black Forest dan mengambil kembali cetakan uang.
Smith langsung menyetujuinya dengan syarat Lynch harus membersihkan namanya dan seluruh anggotanya dari catatan kriminal. Lynch juga menyetujuinya. Dia juga memberikan buku pada Smith yang berisi satu rokok untuk dapat membuatnya seakan-akan mati dalam waktu 8 jam setelah menghisapnya. Ketika Smith akan dikremasi, dia langsung terbangun dan kabur dari penjara. Smith segera menuju penjara Florida untuk membebaskan Fez, tentu dengan rencana yang telah dia siapkan. Kemudian mereka berdua langsung menuju lokasi di mana Busco yang akan dipindahkan ke penjara lain. Dengan kerjasama yang tidak perlu diragukan lagi, mereka berhasil membebaskan Busco. Mereka bertiga kini harus berangkat ke Jerman untuk membebaskan Murdoch yang dipenjara di sebuah penjara rumah sakit. Tapi kini Murdoch dikawal ketat seorang kapten wanita yang bernama Sosa. Disebabkan militer mengetahui aksi Smith yang telah berhasil membebaskan kedua temannya dan meyakini kalau mereka bertiga akan membebaskan Murdoch. Tanpa mereka sadari, ketika Sosa dan seluruh penghuni pasien rumah sakit sedang menonton film 3 dimensi, ternyata Carry it away. Sorry, boys, gotta run. Can't finish the movie. Oh, Captain. Get the truck. setelah berhasil, mereka segera menuju bandara militer untuk mencuri salah satu pesawat Hercules di sana. Tapi tampak Sosa dan anggotanya telah berada di sana untuk menghentikan mereka. Sayangnya, mereka berhasil lolos. Tidak sampai di situ, mereka kembali dikejar jet tempur Jerman berniat menjatuhkan mereka. What the hell's that? What? Whoa! Smith dan temannya segera masuk menggunakan tank baja yang sudah diberi parasut dan menembak pesawat jet. Would you got bitches? Would you? We have a turn, face, come on! Why we in a falling time? I'm playing you, Hannibal! Technically, we're not flying. Hey! The Reaper shot it down! What Reaper? Mereka berhasil mendarat di sebuah danau. To Berlin! Asking for directions to Berlin. Kemudian terus ke Berlin untuk melakukan misi merebut plat pencetak uang yang berada di tangan Black Forest. Di kantor militer Jerman, Sosa mendapat informasi kalau Lynch telah mengatur rencana untuk membebaskan Smith dari penjara. Sosa segera menghubungi Lynch agar tidak ikut campur dalam kasus yang berhubungan dengan militer. Sosa juga mengancam bisa memberhentikan Lynch dari pekerjaannya. Mendengar ancaman dari Rosa, Lynch menugaskan anggotanya untuk mengawasi Sosa dan biar perlu mempersilahkan untuk menghabisinya. Taps on everything she's got. I want every move monitored from this. Di tempat keberadaan Smith dan temannya, Smith sudah menyadari dan sangat mengetahui siapa Lynch yang menghalalkan segala cara untuk meluluskan rencananya, termasuk tidak segan menghabisi Sosa yang tentu mengetahui Lynch terlibat dalam aksi lolosnya dirinya dari penjara. Smith meminta agar Fez mencari Sosa untuk menyelamatkannya. Yeah. Time to bring in your former Beberapa waktu kemudian, Fez berhasil bertemu Sosa dan memberitahu kalau kini Lynch sedang memburu dan meminta sementara waktu agar bersembunyi ke tempat yang aman. Come on, you know we're in this. Fez juga memperingati Sosa agar tidak menghalanginya bersama tim untuk melakukan tugas membersihkan nama mereka. You wanted to play, and then I got serious, and you freaked! Keesokan harinya setelah menyusun semua rencana, tampak Pique bertemu dengan pejabat Arab untuk bernegosiasi menjual alat percetak uang dolar Amerika yang dibantu olehnya ke tempat penjualan ilegal. Tim Smith langsung melancarkan aksi mereka.
Smith melempar pejabat Arab yang ditangkap Murdoch dengan helikopter dan membawanya ke tempat lain. He's at the wall, and he makes the catch! Sehingga Smith berhasil mendapatkan pencetak uang dan melompat keluar dari gedung. Sayangnya, Pique berhasil menembak Smith dan membuat alat pencetak jatuh. Untung saja, Busco berhasil mengambil kembali dan kabur. Pique yang tidak ingin alat tersebut pindah langsung menembak Busco dan berhasil mendapatkannya. Tapi Smith langsung datang dan menyelamatkan Busco beserta alat pencetak uang. Saat Pique mengejar Smith, dia terpaksa menyerah yang telah dikepung oleh Sosa dan anggotanya. Di tempat markas Smith, mereka telah membawa pejabat Arab ke tempat mereka. Merasa penasaran siapa pejabat Arab tersebut, mereka membukanya dan terkejut kalau itu adalah Jenderal Morrison yang sebelumnya dinyatakan telah tewas. Morrison? Smith meminta penjelasan atas pengkhianatan Jenderal padanya. Karena sudah tertangkap basah, Jenderal mengakui dia telah bekerja sama dengan Lynch dengan memalsukan kematiannya demi mendapatkan alat tersebut dari Pique. You know nothing about leading men. Smith yang telah mengetahui kebusukan mereka langsung menghubungi Lynch, memberitahu kalau alat pencetak uang telah dia dapatkan dan mengamankan Jenderal Morrison. Bahkan telah mengetahui segalanya dari Jenderal Morrison. Not share that. Wasn't 100% sure. How about 99%? Tanpa disadari, Smith dan Lynch telah mengetahui keberadaannya dan memerintahkan anggotanya menghancurkan Smith dan teman-temannya beserta Jenderal Morrison. Dalam serangan tersebut, Smith dan teman-temannya berhasil selamat, tapi Jenderal Morrison tewas. What do we do, boss? I don't know, Murdoch. Di kantor polisi, Sosa yang menginterogasi Pique, tiba-tiba Lynch datang dan langsung membawa Pique bersamanya. How the hell they get an extradition order? Go. Di mobil, Lynch mengajak Pique bekerja sama dengannya untuk mengambil pelacak uang dari tangan Smith dan temannya, serta menghancurkan mereka. You believe in second chances? Di tempat Smith dan temannya, mereka terkendala bagaimana menghadapi Lynch dan membersihkan namanya. Tak lama, Fast memiliki rencana untuk memberitahu Sosa kalau cetakan uang dan Jenderal Morrison masih aman bersama mereka. To explain now, but Morrison's testimony frees us. Smith mengajak Sosa bertemu di dermaga Los Angeles. Ternyata percakapan mereka telah disadap Lynch yang mengetahui pertemuan mereka. Sebelum pertemuan, Smith dan temannya melakukan persiapan, meyakini kalau Lynch mengetahui pertemuan mereka. Bahkan menjadikan Murdoch berpura-pura menjadi Jenderal Morrison untuk mengalihkan perhatian anak buah Lynch. Pada malam hari di dermaga pertemuan, ternyata Lynch dan anggotanya telah berada di posisi masing-masing. Sedangkan Smith tampak santai dengan rencananya menjadikan Murdoch sebagai jenderal masuk ke salah satu kontainer. Fast kemudian mengendalikan alat angkat kontainer dan mengacaknya agar Lynch dan anak buahnya kebingungan di mana jenderal dan Smith. Okay, he's moving him. Got him. He's moving him. Holy shit! Not engaged. Back off. Proxies engaged. Busco kemudian keluar dari kontainer lain dan mengacau keadaan. Hitters. Breaking for the exit. Open fire. Being played by Smith. Busco berhasil menghabisi anak buah Pique. Contact! Tower house and bow! It's packing for... Dengan marah, Pique menembak Busco dengan rudal. Pique berhasil mendapatkan Fast.
Tapi tidak lama, Busko datang menghabisinya. Di sisi lain, Lynch mengetahui di mana Smith yang membuat mereka bertarung. Smith yang tersudut, kemudian Lynch menembak jenderal palsu. Lynch, no! Smith yang melihat kalau itu sebenarnya Murdoch sangat marah dan menghajar Lynch tanpa ampun. Tiba-tiba, Sosa dan anggotanya datang yang membuat Lynch terkepung dan tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Ternyata Murdoch tidak apa-apa dikarenakan dia menggunakan helm baja. Pada pagi hari setelah menyerahkan pencetak uang, Smith dan temannya tetap ditangkap dan membuat mereka kecewa akan janji Sosa sesuai kesepakatan. Sosa tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah buronan yang kabur dari penjara. This is chicken shit, sir. Dengan mengejutkan, Sosa mengejar Fez dan menciumnya. Ternyata Sosa sengaja melakukan itu untuk memberikan kunci pada mereka supaya mereka semua bisa kabur. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.